Lemahnya pasokan harga daging sapi di Sula, Kabupaten Kerinci mengalami penurunan harga. Memasuki musim kemarau, 4 kecamatan di Tanjung Jabung Timur rawan karhutla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Senin 26 Mei 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Hazard Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Mengenai informasi Jambi hari ini, saudara, dalam segmen Ibadah Haji 2025, Klinik Kesehatan Haji Indonesia Daerah Kerja Mekah mengoptimalkan layanan kesehatan haji. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk membantu jemaah haji jika saat menjalani ibadah di Tanah Suci. Jadi yang mendampingi Kepala KKHI Daker Mekah, Edi Supriyatna menyatakan sebanyak 107 tenaga medis ditugaskan untuk memastikan jemaah haji tertangani dengan baik. Ini mengungkapkan 107 dokter tersebut diantaranya 28 dokter spesialis, 50 perawat, dan 10 dokter umum. KKHI Mekah juga menyediakan layanan gawat darurat yang tersedia 24 jam untuk jemaah haji, termasuk sejumlah alat-alat kesehatan demi mendukung layanan, diantaranya alat pacu jantung, oksigen, dan lainnya. Selain itu, KKHI Mekah juga melayani laboratorium dan radiologi serta dilengkapi dengan sarana-prasarana penunjang lainnya. Sementara bagi jemaah haji yang sakit dan memerlukan tindakan lanjutan juga dapat dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi berdasarkan triasenya. Jadi yang mendampingi di kloter itu 1 dokter, 1 perawat yang ada di kloter. Kemudian jika pelayanan kesehatan yang mereka lakukan itu mereka melakukan sendiri pelayanan kesehatannya. Nah, jika mereka butuh konsultasi terkait dengan kasus-kasus spesialistik itu dari kami turun langsung ke kloter. Kemudian jika mereka membutuhkan satu rujukan itu kami fasilitasi. Jadi kami siapkan di tiap sektor itu ada 1 ambulans dan 2 tenaga perawat untuk membantu rujukan. Tim medis di KKHI tidak hanya fokus melayani di klinik saja, mereka juga melakukan visitasi atau turun langsung mengecek ke kloter dan pos satelit sehingga pelayanan di kloter juga maksimal. Selain itu, di setiap kloter juga ada 1 dokter dan 1 perawat yang berjaga. Dari Arab Saudi, Yosef Nofriansyah, TVRI melaporkan. Saudara, 12 orang jemaah haji asal Kota Sungai Penuh yang tergabung dalam kloter 24 diberangkatkan menuju asrama haji antara Kota Jambi. 12 jemaah haji tersebut merupakan jemaah cadangan. Namun untuk pemenuhan kuota, kedua belah jemaah tersebut beralih status menjadi jemaah reguler tahun 2025. 12 orang jemaah haji asal Kota Sungai Penuh yang tergabung dalam kloter 24 diberangkatkan menuju asrama haji antara Jambi. Pemberangkatan dilaksanakan pada Minggu 25 Mei dari Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Kasih Haji Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Zainuddin mengatakan, 12 orang jemaah haji terdiri dari 6 jemaah laki-laki serta 6 jemaah perempuan. Sebelumnya dari ke-12 jemaah tersebut merupakan jemaah cadangan. Namun untuk pemenuhan kuota ke-12 jemaah tersebut beralih status menjadi jemaah reguler tahun 2025. Meski adanya peralihan status dari jemaah cadangan menjadi jemaah reguler, segala bentuk persyaratan telah dipenuhi oleh para jemaah, seperti melakukan tes kesehatan, tes fisik, serta semua bentuk persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ada 2 gelombang berangkat, ini gelombang terakhir yaitu kloter 24 yang terdiri dari 12 orang calon jamaah haji dikarenakan beliau ini adalah jamaah cadangan yang dijadikan jamaah haji reguler tahun 2025 1446 Hijriah. Zainuddin juga mengatakan, para jemaah haji akan sampai di asrama haji antara Jambi pada hari Senin 26 Mei. Kemudian pada hari Selasa 27 Mei, jemaah haji akan diberangkatkan dari Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi menuju ke Bandara Internasional Hang Nadiem Batam untuk transit ke asrama haji Embarkasi Batam. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara jemaah haji asal Batanghari Senin pagi berangkat menuju kota Jambi untuk persiapan memasuki asrama haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Keberangkatan ratusan jemaah haji ini dilepas langsung Bupati Batanghari. Jemaah Haji Kabupaten Batanghari Senin pagi berangkat menuju kota Jambi guna mempersiapkan keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Keberangkatan jemaah ini dilepas langsung oleh Bupati Batanghari di serambi rumah dinas Bupati. Sanak saudara dari jemaah haji turut serta mengantar keberangkatan para jemaah tersebut. Dalam kesempatan itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan agar jemaah yang melaksanakan ibadah haji dapat menjaga kekompakan dan kesehatan sehingga nantinya semua tahapan rukun haji dapat ditunaikan dari awal hingga akhir. Bupati juga menitipkan pesan kepada para jemaah untuk dapat mendoakan seluruh pejabat di pemerintahan daerah dapat bekerja konsisten dan selalu amanah, serta masyarakat Batanghari dijauhkan dari segala macam bentuk bencana hingga permasalahan sosial lainnya yang tengah marak terjadi. Kita naik haji, kita sudah siap melepaskannya, keluar COVID di sini, lahir dan batin. Ini momentum mahal. Kita tahu sesuatu itu berlaku pada waktunya. Kemudian selepas berdoa untuk diri dan keluarganya, tolong doakan juga. Doakan kami, Bupati, Wakil Bupati dan seluruh pejabat di Batanghari ini supaya tetap amanah, supaya tetap istiqomah, supaya tetap qanaah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Pada prosesi pelepasan 200 jemaah tersebut diiringi dengan kumandang azan. Bupati bersama unsur Forkopimda Batanghari juga bersalaman dengan para jemaah haji sebagai tanda resmi dilepasnya keberangkatan jemaah untuk menjalankan ibadah haji selama di Tanah Suci Mekah. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pengamanan ketat dilakukan personil Kepolisian Resort Batanghari di sepanjang jalur pelepasan jemaah kawasan pedestrian Aik Meliu. 61 personil dikerahkan dalam pengamanan tersebut. Kepolisian Resort Batanghari melakukan pengamanan di sepanjang ruas Jalan Sultan Taha, Kecamatan Muara Bulian, Senin pagi. Untuk meminimalisir kemacetan arus lalu lintas selama pelepasan ratusan jemaah haji yang berlokasi di serambi rumah dinas Bupati. Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, 61 personil kepolisian dikerahkan dalam pengamanan tersebut. Selain itu, upaya rekayasa lalu lintas juga dilakukan petugas kepolisian untuk meminimalisir kepadatan, sehingga pengguna jalan maupun rombongan pengantar jemaah haji tidak terganggu. Saat lalu lintas kami berlakukan yaitu dari arah Simpang Pendopo menuju ke Simpang Dinsos. Untuk yang Simpang Dinsos menuju ke Simpang Pendopo kami alihkan masuk ke Rengas Condong. Jadi sistemnya adalah para pengantar melakukan drop off di depan serambi, kemudian diarahkan untuk mencari parkir guna kelancaran lalu lintas itu sendiri. Selain pengamanan, petugas juga melakukan penggawalan terhadap rombongan jemaah haji yang diberangkatkan dari serambi rumah dinas menuju asrama haji Kota Jambi. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 444 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 24 telah masuk ke asrama haji. Ini merupakan kloter terakhir Provinsi Jambi yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah melalui embarkasi Batam Selasa besok. Dan untuk mengetahui informasinya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ashar langsung dari asrama haji Provinsi Jambi. Halo, selamat sore Ashar. Bagaimana persiapan yang dilakukan jemaah haji Provinsi Jambi jelang esok diberangkatkan? Ya, selamat sore. Pemirsa, bahwasanya saat ini saya sedang berada di embarkasi haji antara Provinsi Jambi atau tepatnya di Asrama Haji Kawasan Kota Baru Kota Jambi. Di mana tepat hari ini tanggal 26 Mei 2025 para jamaah haji kloter 24 Jambi telah memasuki asrama haji sejak pagi hari tadi. Satu persatu para jamaah dari beberapa kabupaten kota di Provinsi Jambi yang dijadwalkan akan melakukan pemberangkatan terakhir telah memasuki asrama haji. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Humas Kementerian Agama Provinsi Jambi, PASPI, mengatakan bahwasanya pada pemberangkatan terakhir jemaah haji asal Provinsi Jambi sebanyak 445 jamaah. Adapun dari 445 jamaah ini sendiri terdiri dari Kabupaten Muara Jambi sebanyak 8 orang,
Kota Jambi sebanyak 206 orang, Sungai Penuh sebanyak 12 orang, 196 dari Batanghari, dan 6 petugas haji dari daerah dan 4 PPIH kloter. Nantinya para jemaah ini akan mengikuti serangkaian kegiatan dan pelepasan yang akan dijadwalkan akan berlangsung pada hari Selasa esok sebelum diberangkatkan ke Bandara Sultan Taha Jambi yang nantinya akan dijadwalkan berangkat pada pukul 7.25 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan 3 maskapai dan akan melanjutkan transit di Bandara Batam dan akan langsung diberangkatkan ke Mekah, Arab Saudi. Demikian. Ya, Asar, untuk kondisi jemaah haji saat ini yang sudah tiba di Tanah Suci seperti apa? Ya, untuk kondisi para jemaah haji yang saat ini tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci serta yang ada di embarkasi haji antara Provinsi Jambi sejauh ini masih dalam kondisi sehat dan proses pelaksanaan ibadah haji sampai sejauh ini masih berjalan aman dan lancar. Mengingat petugas haji yang telah mendampingi dan beberapa petugas lainnya tengah terus melakukan pemantauan kesehatan para jemaah haji hingga proses pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 ini dapat berjalan aman dan lancar. Ya, terima kasih Asar. Hingga saat ini seluruh jemaah haji tengah melakukan persiapan jelang besok diberangkatkan. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu, Saudara, penasihat ibadah haji atau Mustasyar Dini, Kiai Haji Abdul Muqasid Ghazali melakukan ziarah penuh makna ke makam Ma'la di kota suci Mekah, Arab Saudi. Tempat ini merupakan lokasi bersejarah dan pusat warisan spiritual umat Islam sedunia. Makam Ma'la yang juga dikenal sebagai Mu'ala oleh warga setempat merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi tokoh-tokoh besar Islam. Di tempat inilah dimakamkan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta anak-anak beliau Qasim dan Abdullah bin Muhammad. Tak hanya itu, kakek Nabi Abdul Muthalib dan leluhurnya Hashim bin Abdi Manaf juga dimakamkan di tempat suci ini. Kiai Haji Abdul Muqasid mengungkapkan Ma'la adalah simbol sejarah dan spiritualitas umat Islam. Berziarah ke sini adalah bentuk penghormatan terhadap perjuangan dan warisan para tokoh agung Islam. Tak hanya tokoh Arab, Ma'la juga menjadi tempat peristirahatan terakhir para ulama besar Nusantara, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Termas, Kiai Haji Maimun Zubair, dan Kiai Haji Sofyan Miftahul Arifin dari Situbondo. Mereka adalah ulama pelopor yang menyebarkan Islam hingga ke penjuru tanah air. Menyentuh hukum ziarah kubur, Kiai Haji Abdul Muqasid menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melarang di awal masa kenabian, namun kemudian membolehkannya. Dalam hadis dikatakan, dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah karena itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Seperti yang paling baru saya kira para kiai yang dikuburkan di Ma'la ini dari Indonesia seperti Kiai Maimun Zubair yang kuburannya tidak jauh dari kuburan Siti Khadijah ini. Ada juga Kiai Sufyan Miftahul Arifin Situbondo, seorang mursyid tarekat Rais Syuriah PCNU Situbondo juga dikuburkan di sini. Jadi Mu'alla atau Ma'la ini menjadi tempat dikuburkannya para ulama, para sahabat Nabi tempo dulu, para tabi'in. Ziarah ke makam Ma'la tak sekedar menapak tilas jejak sejarah Islam, namun juga menghidupkan nilai spiritual dan rasa hormat kepada para ulama dan pejuang Islam. Berziarah ke Ma'la menghadirkan pesan spiritual yang dapat menyentuh hati para jemaah dan membangkitkan semangat untuk terus menjaga dan menyebarkan ajaran Islam yang ramah, damai, dan penuh cinta. Saudara, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi terus melakukan pengawasan terhadap para jemaah haji yang sedang menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Kemudian untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Vivin Devi Tricha, dan juru kamera M. Al-Adli. Ya, selamat sore, Vivin, silakan dengan laporan Anda. Vivin, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Cika.
Hingga saat ini Kemenak Provinsi Jambi terus melakukan proses monitoring pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Proses monitoring ini dilakukan untuk memastikan jamaah haji asal Jambi dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan aman. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Provinsi Jambi, Bapak Wahyudi Abdul Wahab. Selamat sore Bapak. Selamat sore, alhamdulillah. Bapak, bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh Kemenak Provinsi Jambi dari awal keberangkatan jamaah haji hingga insya Allah besok akan diberangkatkan kloter terakhir, Pak? Baik, pertama bahwa hari ini kita sudah lakukan penerimaan jamaah kloter 24 yang insya Allah besok jam 6 pagi kita akan berangkatkan menuju ke Hang Nadim Batam, kemudian diberangkatkan menuju ke Arab Saudi. Apabila proses ini berjalan dengan lancar, artinya bahwa kita sudah berhasil memberangkatkan jamaah kita dengan posisi zero open seat. Artinya tidak ada seat kosong, semuanya kita bisa lakukan pemberangkatan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita berkewajiban melakukan monitoring pergerakan jamaah haji kita yang sudah berada di Mekah. Kita tahu bahwa jamaah haji kita itu terbagi dalam 2 gelombang, kloter 13 dan 14 itu berada di gelombang 1, mereka masuk lewat jalur Madinah dan alhamdulillah saat ini sudah berada di kota Mekah. Kemudian kloter-kloter berikutnya sampai kloter terakhir nanti itu akan berada di gelombang kedua dan mereka akan menempati di 2 wilayah. Pertama di wilayah sektor 1 Sisah dan yang kedua di wilayah Raudhah. Dalam proses monitoring yang kita lakukan, pertama adalah memastikan bahwa jamaah kita sudah melaksanakan umroh wajib. Itu kita konfirmasi kepada pimpinan kloter. Kemudian yang kedua, kita memastikan bahwa jamaah kita siap untuk melaksanakan proses armusna. Nah, untuk proses armusna ini ada namanya kartu nusuk yang wajib dimiliki oleh seluruh jamaah. Dan kami lakukan monitoring, mereka melakukan koordinasi dengan sektor tempat mereka berada untuk menerima kartu nusuk yang disampaikan kepada jamaah dan kemudian menyampaikan bila mana ada jamaah yang tidak memiliki kartu nusuk karena itu syarat dari masuk armusna dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar. Jadi kartu nusuk itulah yang menjadi ukuran seseorang jamaah bisa masuk Arafah, Musdalifah dan Mina. Itu monitoring administrasi yang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah monitoring penyelenggaraan ibadahnya. Maka kita minta kepada seluruh ketua kloter dan pembimbing ibadah untuk melakukan penjadwalan pemantapan bimbingan manasik haji bagi seluruh jamaah dengan berkoordinasi dengan petugas bimbingan yang ada di sektor. Sehingga mereka diingatkan dengan situasi Mekah, panas, antrian, tapi bagaimana mereka bisa menyiapkan itu dengan kondisi yang nanti pada saat armusna dalam keadaan sehat di tengah cuaca yang kurang lebih 48 derajat Celcius. Ini monitoring yang kita lakukan. Termasuk kita punya aplikasi Harmain. Di aplikasi Harmain itu kita minta pimpinan kloter untuk menginput jamaah haji kita yang masuk rumah sakit, meninggal dunia, termasuk nanti menginput data jamaah haji kita yang akan melewati proses murur. Murur ini artinya melintas sejenak melewati Musdalifah, hanya melintas melewati Musdalifah, mereka tidak mabit atau bermalam di Musdalifah, dan ini murur skema bagi jamaah haji lansia dan disabilitas. Bagi jamaah yang sehat dan normal tetap mereka diwajibkan untuk mabit atau bermalam di Musdalifah. Nah, mereka para pimpinan kloter kita minta menginput itu sehingga kita mengetahui berapa jamaah haji kita yang mengikuti murur. Kemudian skema yang kedua adalah Tanazul Mina. Nah, kebetulan ada 2 kloter kita yang akan mengikuti skema Tanazul Mina. Artinya dari Musdalifah menuju ke Mina, melontar Jumratul Aqabah, langsung kembali ke hotel. Artinya tidak bermalam di Mina. Ini skema yang dibuat oleh Kementerian Agama dalam rangka memberikan ruang yang luas bagi jamaah haji yang berada di Mina, terutama di tenda-tenda Mina. Nah, skema ini menjadi penting dan kita mendapatkan tugas menyiapkan 2 kloter ini. Dan kita juga minta kepada ketua kloter
daftarkan di sektor, kemudian input di aplikasi Harmain kita, dan kita akan memonitor pergerakan itu. Ketika skema tanazul ini berhasil, maka problematika haji soal kepadatan di Mina itu akan bisa diatasi, dan kita termasuk yang ikut memberikan kontribusi bagi nyamannya jamaah haji ketika berada di Mina. Lalu bagaimana proses monitoring terhadap kesehatan jamaah haji asal Jambi yang sudah berada di sana, Pak? Ya, kita melakukan komunikasi dan koordinasi dengan petugas kloter, dalam hal ini dokter, kemudian ketua kloter selaku penanggung jawab. Dengan dokter, ya kita mendapatkan informasi bagaimana kondisi kesehatan jamaah. Termasuk dengan ketua kloter, kita ingin memastikan perkembangan kesehatan jamaah, jangan sampai ada informasi liar. Misal, jamaah haji yang meninggal itu kan baru keluar COD-nya 1 atau 2 hari lah. Tapi kita koordinasi langsung dengan ketua kloter, betul enggak jamaah haji ini meninggal? Nah, ketua kloter pasti tahu karena dia yang mengantarkan jenazah. Nah, jadi informasi yang kita dapat bisa lebih cepat. Dalam rangka apa? Agar kita bisa menyampaikan dengan teman-teman kita ke mana kabupaten kota dan disampaikan kepada keluarga jamaah. Kita berharap jangan sampai keluarga jamaah itu tahu kalau keluarganya meninggal 3 hari setelah itu atau tahu dari orang lain. Maka percepatan informasi itu kita lakukan sehingga semuanya bisa melihat ini bagian dari proses pelayanan kita, termasuk informasi-informasi terhadap jamaah haji yang meninggal dunia. Terima kasih Bapak untuk informasinya, Bapak. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih. Oke. Baik pemirsa, dengan pelaksanaan monitoring yang ketat di berbagai bidang ini, Kemenak Provinsi Jambi berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini, tahun 2025 dapat berjalan lancar dan sukses, serta seluruh jamaah haji asal Jambi dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan aman dan sukses. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Ya, Vivin Devitri melaporkan langsung dari Asrama Haji. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ya, saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya melimpahnya pasokan harga daging sapi di Sulak, Kabupaten Kerinci alami penurunan. Terima kasih saudara, Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya saudara, harga daging sapi di pasar tradisional Siulak mengalami penurunan harga yang disebabkan berlimpahnya pasokan daging dari peternak lokal. Tradisional Siulak mengalami penurunan signifikan. Sebelumnya, harga daging sapi mencapai Rp160.000 per kilogram. Namun kini turun menjadi Rp140.000 per kilogram. Penurunan harga sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, dikarenakan meningkatnya pasokan daging dari peternak lokal yang menjaga ketersediaan stok di pasar. Salah seorang pedagang, Safrinal, mengatakan, harga daging sapi mengalami penurunan yang signifikan pasca Hari Raya Idul Fitri lalu. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, harga akan kembali mengalami kenaikan sepekan menjelang Idul Adha. Harga utang 6 deh. Ini standar 4 deh. Berarti untuk saat ini turun, Pak ya? Sudah berapa lama, Pak? Turunnya harga daging sapi berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat. Banyak warga yang sebelumnya mengurangi konsumsi daging, kini mulai membeli kembali dalam jumlah yang lebih banyak. Dalam satu hari, para pedagang mampu menjual 70 hingga 100 kg daging sapi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, revitalisasi gedung asrama haji yang mangkrak masih harus menunggu bantuan dari pemerintah daerah. Perbaikan akan dilakukan apabila kondisi keuangan daerah dinilai cukup baik. Pasca permasalahan gedung asrama haji,
Kemenak Provinsi Jambi tengah mengusulkan untuk melakukan revitalisasi gedung. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto menjelaskan, status gedung asrama haji yang telah lama mangkrak dan belum juga digunakan karena kondisi yang tidak layak. Saat ini status gedung tersebut dalam pengerjaan, mengingat untuk permasalahan hukum telah selesai. Untuk itu Kemenak telah mengusulkan ke Gubernur Jambi untuk memberikan bantuan anggaran. Dinas PUPR dan tenaga ahli diminta untuk menghitung dan membuat perencanaan terkait besaran anggaran revitalisasi. Dan saya sudah mintakan ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur juga sudah menyatakan komitmennya. Insya Allah beliau jika keuangan daerah ini memungkinkan untuk menyelesaikan asrama haji ini. Dan kami juga sudah mengusulkan untuk pembangunan. Kalau memang ini kan butuh waktu juga kan, sementara ini sudah mendesak. Kemenak Provinsi Jambi juga telah mengusulkan pembangunan baru atau pembaharuan pada asrama yang ada saat ini karena situasi darurat dan banyak kamar-kamar yang belum sesuai dengan standar. Jika nantinya mendapat bantuan dari pusat, maka akan dikoordinasikan ke pemerintah daerah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, ULP PLN Sungai Penuh telah mendirikan 1 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Namun, hingga saat ini minimnya penggunaan kendaraan listrik menyebabkan SPKLU sepi pengunjung. ULP PLN Sungai Penuh telah mendirikan 1 stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. SPKLU yang berlokasi di halaman kantor ULP PLN Sungai Penuh ini untuk menyukseskan program Presiden RI nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor berbasis baterai. Selain itu, SPKLU yang didirikan sejak 23 Maret 2025 juga bertujuan untuk membantu masyarakat melakukan pengisian kendaraan listrik. Manajer ULP PLN Sungai Penuh Eko Vitono mengatakan, masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik masih terbilang minim. Hanya ada 8 unit kendaraan yang telah melakukan pengisian daya baterai kendaraan, yakni para pemudik yang melintas di kota Sungai Penuh dan para wisatawan dari luar daerah. Untuk per kWh seharga 1.700 dan dapat dibeli melalui aplikasi PLN Mobile. Terdapat namanya stasiun pengisian kendaraan listrik. Ya, itu kalau penggunaannya itu harus menggunakan PLN Mobile. Jadi kendaraan listrik, mobil listrik itu kan sekarang udah banyak beredar ya kalau di kota-kota besar ya. Itu bisa melakukan pengecasan di stasiun pengisian umum kendaraan listrik. Itu kalau di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh udah bisa udah bisa datang di kantor PLN Sungai Penuh. Masyarakat hendaknya menumbuhkan kesadaran untuk menyukseskan program kendaraan ramah lingkungan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya polusi udara. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris lantik Dedi Putra dan Tri Wahyu Hidayat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bungo 2025-2030. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi dan segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kami, Saudara, dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris melantik Dedi Putra dan Tri Wahyu Hidayat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bungo periode 2025-2030. Diharapkan mereka dapat menjalankan tugas dan mengedepankan kepentingan rakyat. Gubernur Jambi Al-Haris resmi melantik Dedi Putra dan Tri Wahyu Hidayat sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 hasil Pilkada Serentak tahun 2024. Mereka dilantik dan disumpah di Rumah Dinas Gubernur Jambi Senin pagi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus merangkul seluruh elemen dan bersikap adil kepada masyarakat. Pasca dilantik, Dedi Hidayat harus terjun ke masyarakat untuk membangun Kabupaten Bungo.
termasuk menjalankan program dari pemerintah pusat yang difokuskan pada makan bergizi gratis, ketahanan pangan, dan koperasi merah putih. 3 poin itu merupakan tugas penting dalam membangun Kabupaten Bungo yang lebih baik, karena Kabupaten Bungo merupakan etalase Provinsi Jambi di wilayah barat. Hari ini saya telah resmi melantik Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo masa bakti 2025-2030. Nah, artinya ini adalah hasil terakhir daripada pilkada di Jambi ini, di mana Bungo masih ada PSU, dan setelah PSU alhamdulillah tidak ada gugatan ke MK. Nah, dengan dilantiknya Bupati Bungo, maka habis selesai semua bupati serentak 2025-2030 ini dilantik semuanya. Diharapkan Bupati dan Wakil Bupati Bungo dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, sehingga Kabupaten Bungo dapat lebih baik lagi ke depan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, memasuki musim peralihan, BMKG Jambi himbau masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi waspada potensi cuaca ekstrim. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini sesaat lagi. Saudara, Anda masih di Jambi hari ini. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi pada dasarian 3 dan 4 wilayah Muaro Jambi berada pada peralihan musim. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada potensi cuaca ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi curah hujan pada bulan Mei terjadi penurunan atau berkurang dibandingkan pada bulan April 2025. Kurangnya curah hujan dipengaruhi angin timur yang mulai masuk di wilayah Indonesia. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami Widyastuti mengatakan, pada bulan April, curah hujan per dasarian mencapai 100 mm. Sedangkan pada awal Mei, curah hujan hanya 50 hingga 60 mm per dasarian. Masyarakat harus waspada pada dasarian 3 dan 4 pada bulan Mei, karena pada akhir bulan Mei tersebut, wilayah Muaro Jambi diprediksi memasuki pancaroba atau peralihan musim, dari musim hujan ke musim kemarau. Pada peralihan musim, masyarakat diimbau untuk waspada pada cuaca ekstrim, seperti angin kencang dan hujan yang tinggi serta cuaca yang panas hingga suhu mencapai 34 derajat Celcius. Kalau musim pancaroba seperti biasa akan terjadi peluang terjadinya iklim ekstrim, baik itu berupa angin yang kencang ataupun hujan yang mungkin sedikit lebih banyak ataupun suhu yang mungkin lebih kering dari biasanya. Jadi untuk masyarakat mohon diwaspadai untuk selalu mengikuti update informasi iklim yang diberikan oleh BMKG pada khususnya. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi juga memprediksi musim kemarau di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dimulai pada awal Juni. Sementara untuk durasi musim kemarau tahun 2025 diprediksi akan lebih singkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Diprediksi musim kemarau hanya berlangsung hingga 15 desarian, yang sebelumnya mencapai 17 desarian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang musim kemarau, 4 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi atensi dini karhutla karena mayoritas lahannya bervegetasi gambut. Menjelang masuknya musim kemarau yang diprediksi pada bulan Juni mendatang, wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rawan terjadi bencana karhutla di tiap tahunnya. Untuk itu, antisipasi dini terkait kasus karhutla kembali dilakukan oleh pihak terkait, agar kasus karhutla di Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung ini bisa minim. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, mengatakan, dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada 4 kecamatan yang dianggap rawan terjadinya karhutla, yakni Kecamatan Dendang, Berbak, Bendahara Ulu, dan Kecamatan Sadu. Seluruh wilayah kecamatan tersebut juga dikenal memiliki vegetasi gambut yang luas. Kendati belum adanya kenaikan status siaga karhutla,
Pemerintah setempat saat ini masih melakukan inventarisasi peralatan dan sumber daya manusia yang ada di sejumlah kecamatan. Bahkan akan menggelar rakor kesiapsiagaan. Agar seluruh peralatan dan personil damkar yang ada di setiap wilayah, baik itu milik pemerintah kecamatan, desa, perusahaan yang bisa dicek kesiapsiagaannya, sehingga jika dibutuhkan dapat dengan cepat difungsikan. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kabupaten ini ada 11 kecamatan. Wilayah yang rentan terhadap kebakaran hutan lahan itu ada 4 kecamatan. Pertama Kecamatan Sadu, Kecamatan Berbak, Nendang, dan Mendara Ulu. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah Berbak dan Kecamatan Sadu dan Sabak Barat sebagian, karena itu berbatasan langsung dengan Nendang. Nah, itu salah satu daerah-daerah yang rawan. Nah, kami juga di BPBD antisipasi kecamatan-kecamatan rawan, 4 kecamatan ini yang harus kami waspadai. Di akhir bulan Mei ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih dalam kondisi musim peralihan dari penghujan ke kemarau. Kendati itu, masyarakat diminta untuk tidak membuka dan membersihkan lahan dengan cara dibakar. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Kesehatan mengklaim angka kasus DBD di Kabupaten Muara Bungo mengalami penurunan selama 5 bulan terakhir. Meski turun, masyarakat diminta tetap waspada dan menjaga kebersihan lingkungan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo mengklaim cukup berhasil menekan angka kasus demam berdarah denggi atau DBD. Sejak bulan Januari hingga Mei 2025 tercatat hanya 43 kasus terjadi di Kabupaten Bungo tanpa adanya KLB. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 yang tercatat mencapai 113 kasus DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Bungo Rahmat Fitri mengatakan, penurunan kasus DBD ini merupakan hasil dari berbagai upaya pencegahan yang masif, mulai dari edukasi masyarakat, gerakan pemberantasan sarang nyamuk, hingga optimalisasi program 3M+ di tengah masyarakat. Penurunan ini juga menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan mulai tinggi. Namun, pihak Dinkes tetap meminta masyarakat waspada dan tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dengan selalu bergotong royong 1 kali dalam seminggu. Berdasarkan data Dinkes Bungo, dari 43 kasus tersebut, sebagian besar terjadi pada anak-anak. Memasuki masa pancaroba ini, Dinkes Bungo mengimbau warga agar melapor ke fasilitas kesehatan terkait jika mengalami gejala demam yang tinggi mendadak, nyeri sendi, dan muncul bintik merah pada kulit sebagai tanda awal DBD. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Merangin dorong kelompok petani untuk dapatkan sertifikat ISPO. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih di Jambi hari ini. Pembentukan struktur koperasi merah putih di Kabupaten Sarawangun baru mencapai 50%. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mendorong seluruh desa untuk mempercepat pembentukan koperasi merah putih hingga 31 Mei 2025. Progres dan kemajuan dalam pembentukan koperasi desa atau Kopdes Merah Putih terus mengalami kemajuan yang signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarawangun hingga awal pertengahan Mei 2025, tercatat 48 koperasi desa dari 11 kecamatan telah berbadan hukum. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Sarawangun Mulyadi mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mendorong seluruh desa untuk mempercepat pembentukan koperasi merah putih hingga 31 Mei 2025. Karena Kopdes Merah Putih memegang peran vital, selain itu, koperasi desa ini juga bertujuan untuk penguatan ekonomi rakyat. Semua potensi ekonomi di desa akan digerakkan melalui koperasi dengan dukungan penuh dari pemerintah desa serta kolaborasi bersama BUMDes. Pemerintah Kabupaten Sarawangun mendorong percepatan dan penerbitan SK Badan Hukum dengan memfasilitasi notaris, sementara desa yang belum melaksanakan musyawarah desa khusus akan dibantu pemerintah kecamatan untuk pelaksanaannya.
Target penyelesaian hingga akhir bulan Mei ini dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam proses pembentukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang dikelola kelompok masyarakat mencapai 71.000 hektar. Pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Merangin mendorong 3 kelompok petani untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi mencapai 71.000 hektar. Puluhan ribu hektar ini bukan dikelola perusahaan, melainkan dikelola masyarakat sebagai kelompok petani dan koperasi. Di antaranya ada kelompok yang sudah mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO, yakni di Desa Mekarjaya, Desa Sungai Ula, dan Desa Pulau Bayur. Kabid Perkebunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Marzuan, mengatakan, terdapat perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Kabupaten Merangin. Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan termasuk ilegal dan tidak bisa mendapatkan sertifikat ISPO. Sampai dengan hari ini, luasan 71.000 itu dikelola oleh pihak masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun koperasi. Ya, hari ini kita terus mendorong kawan-kawan di lembaga perkebun agar melaksanakan ISPO. Sertifikat ISPO adalah sertifikat yang wajib dimiliki untuk memastikan praktik perkebunan berkelanjutan. Pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Merangin mendorong 3 kelompok petani lagi untuk mendapatkan sertifikat ISPO. M. Sober, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polda Jambi akhirnya mengungkap dalang dibalik tewasnya anggota polisi Polres Moro Jambi di Pematang Sulur, Kota Jambi. Pelakunya seorang wartawan dan ormas yang kesal lantaran korban sulit ditagih hutang. Nopriardi tertunduk lesu saat dihadirkan pada rilis ungkap kasus pembunuhan di Polda Jambi Senin siang. Wartawan salah satu media daring ini merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Aibda Hendra Marta Hutama, anggota Polres Moro Jambi di rumahnya di kawasan Pematang Sulur, Telanai Pura, Kota Jambi 20 Mei lalu. Kasus ini terungkap setelah hasil autopsi menemukan adanya luka akibat kekerasan di kepala. Awalnya polisi sempat kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut. Namun dari hasil olah TKP dan tempat kejadian perkara serta Crime Scene Investigation (CSI), pelaku akhirnya berhasil diungkap. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar menjelaskan, korban tewas dipukul menggunakan barbel. Tersangka yang merupakan salah satu anggota ormas di Kota Jambi ini kesal terhadap korban perihal hutang piutang. Sesuaian dengan keterangan para saksi dan tersangka yang akhirnya mengaku bahwa yang bersangkutan adalah teman dengan korban. Nah, adapun motifnya adalah karena tersangka Nopriardi ini adalah korban punya hutang terhadap tersangka. Kini Nopriardi ditahan di rutan Polresta Jambi. Tersangka dijerat pasal 351 Jungto 338 KUHP tentang penganiayaan berat yang berujung tewasnya seseorang dengan ancaman 15 tahun penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazir Akbar. Dan saya Chandrika Rifani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.